Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan beranggotakan Fatma Kurnia Mayawati, Mailia Rahayu, Nia Hariwiyanti, Nurul Ivana Hoirunisa, Sylvia Ivoni, dan Siti Maratus Solihah. Kali ini kami akan menjelaskan mengenai kegiatan bank dan sumber dana bank umum, bank syariah, dan bank BPR. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang pertama. Untuk materi yang pertama, saya akan menyampaikan mengenai bank umum. Di bank umum ada 3 hal yang akan dibahas. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada kegiatan bank, dan yang ketiga ada sumber dana. Pengertian bank umum sendiri yaitu bank yang melaksanakan usaha secara konvensional berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Selanjutnya kegiatan bank. Kegiatan bank meliputi menghimpun dana dari masyarakat. Menghimpun dana ini bisa dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, atau dalam bentuk lainnya yang dapat dipersamakan. Yang kedua, memberikan kredit. Yang ketiga, menerbitkan surat pengakuan hutang. Yang keempat, memindahkan uang atau transfer. Dan yang terakhir, meminjamkan dana ke bank lain. Dalam meminjamkan dana ke bank lain ini dapat menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel, unjuk, cek, dan sarana lainnya. Selain kegiatan tersebut, ada pula kegiatan bank, yaitu melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga clearing, penyelesaian, dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya yang terakhir, melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali pernyataannya dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya, pada Bank Indonesia terdapat sumber dana. Sumber dana bank ini dijelaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1968 membahas mengenai modal Bank Indonesia. Pada pasal 4 dibahas bahwa modal bank berjumlah 1.000 juta rupiah yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Modal tersebut dapat ditambah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya pada pasal 5, bank mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam pasal 47 ayat 6 nomor huruf A. Cadangan umum dipergunakan untuk menutup kerugian yang mungkin diderita terhadap modal bank tersebut. Selanjutnya pasal 6. Pada pasal 6 dijelaskan, bank membentuk cadangan tujuan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 47 ayat 6 huruf B. Pada setiap cadangan yang diadakan oleh bank harus jelas dan tertata dalam tata buku bank. Baik, saya akan melanjutkan materi yang kedua tentang bank syariah. Jadi di bank ini juga akan dibahas mengenai pengertian, kegiatan bank, dan sumber dana. Yang pertama saya akan bahas mengenai pengertian dari bank syariah.
Jadi bank syariah sendiri merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga, bebas dari kegiatan spekulatif non-produktif, kemudian bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan, berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Lalu bank syariah selain menghindari bunga, juga secara aktif turut berpartisipasi dalam mencapai sasaran dan tujuan dari ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial. Selanjutnya akan dibahas mengenai kegiatan dari bank syariah. Jadi bank ini tuh pada prinsipnya memiliki landasan utama, yakni bagi hasil dalam segala operasinya, baik dalam pengarahan ataupun penyaluran dananya. Jadi dalam perbankan syariah sendiri itu penyaluran dana biasa disebut dengan pembiayaan. Jadi segala jenis penghimpunan dana dan pemberian pembiayaan pada bank syariah dilakukan menggunakan prinsip bagi hasil. Namun, selain menggunakan prinsip tersebut, ternyata bank syariah juga memiliki alternatif penghimpunan dana dan pemberian pembiayaan secara non-bagi hasil. Baik, selanjutnya sumber dana bank syariah. Sumber dana bank syariah dapat diperoleh melalui yang pertama, dana dari bank itu sendiri atau dana pihak pertama. Yang kedua, dana dari lembaga lainnya atau dana pihak kedua. Dan yang ketiga, dana dari masyarakat luas atau dana pihak ketiga. Yang pertama, dana dari bank itu sendiri atau dana pihak pertama. Dan dana pihak pertama yakni dana yang diperoleh dari bank yang biasanya digunakan saat bank mengalami kesulitan dalam mencari dana dari luar. Dana pihak pertama dapat diperoleh dari modal setor pemegang saham, cadangan laba, biaya administrasi atas jasa-jasa lain, dan hasil sewa atas kontrak ijarah. Yang kedua, dana dari lembaga lainnya atau dana pihak kedua. Sumber dana ini merupakan sumber dana tambahan apabila bank mengalami kesulitan dalam pencarian dana dari pihak pertama maupun pihak ketiga. Dalam penggunaan pencarian dana ini lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu. Yang ketiga, dana dari masyarakat luas atau dana pihak ketiga. Sumber dana pihak ketiga merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan bank dan merupakan sumber tolak ukur keberhasilan bank apabila mampu membiayai kegiatan bank dari sumber ini. Dana pihak ketiga dapat diperoleh dari masyarakat melalui 3 jenis simpanan, yakni giro syariah yang merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, dengan menggunakan pemindah bukuan, dan sebagainya. Tabungan syariah yang merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat dan kesepakatan tertentu. Akan tetapi penarikannya tidak bisa ditarik dengan cek dan alat lainnya. Dan deposito syariah yang merupakan deposito yang dijalankan menurut prinsip syariah. Deposito yang dibenarkan yakni yang berdasarkan prinsip mudharabah yang merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal atau sahibul mal atau nasabah mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola atau mudharib atau pihak bank dengan suatu perjanjian di awal. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang terakhir yaitu mengenai Bank BPR. Di sini juga akan dijelaskan mengenai pengertian, kegiatan, dan juga sumber dana bank. Selanjutnya yaitu mengenai pengertian Bank BPR.
Pada dasarnya, Bank BPR dan Bank Umum memiliki pengertian yang sama, yaitu sebagai bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Namun yang membedakan di sini yaitu Bank BPR dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank BPR hanya menerima deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dalam kegiatannya, Bank BPR lebih ditujukan kepada usaha-usaha kecil dan menengah di dalam masyarakat. Adapun usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh Bank BPR, yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Kedua yaitu memberikan kredit. Ketiga, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dan yang terakhir yaitu menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan tabungan pada bank lain. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan menjelaskan sumber dana Bank BPR. Sumber dana Bank BPR yang pertama berasal dari modal sendiri, dana dari pihak pertama, yang terdiri dari setoran modal dari pemegang saham. Yang kedua, cadangan laba yang disisihkan. Yang ketiga, laba bank yang belum dibagikan. Nah, untuk yang kedua, sumber dana Bank BPR yakni dana dari lembaga lainnya, dana pihak kedua yang berasal dari bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI), pinjaman antar bank, surat berharga pasar uang atau SBPU, dan yang terakhir pinjaman dari bank luar negeri. Yang selanjutnya yaitu dana dari masyarakat, dana pihak ketiga, berupa yang pertama simpanan giro. Nah, untuk simpanan giro ini, simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, sarana perintah pembayaran lainnya. Yang kedua, yakni tabungan. Nah, untuk tabungan ini merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati. Dan yang terakhir, dana dari masyarakat ini yakni simpanan deposito. Untuk simpanan deposito sendiri yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah dengan bank. Dan inilah sumber rujukan yang kami gunakan. Itu tadi merupakan hasil pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila masih ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung melalui forum yang telah disepakati. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.